kesaksian tentang Aku, dan kamu pun harus memberi kesaksian sabda Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan sertamu Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus bersabda kepada ke-12 muridnya, "Janganlah kamu takut terhadap mereka yang memusuhimu, karena tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Apa yang aku katakan kepadamu dari dalam gelap, katakanlah itu di dalam terang. Dan apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakanlah itu dari atas rumah. Janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama terhadap Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seharga 1 keping uang kecil? Namun seekor pun tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Dan kamu rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Karena itu jangan kamu takut, sebab kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapa-Ku yang di surga. Tetapi siapa saja yang menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapa-Ku yang di surga." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Jangan takut kepada mereka yang hanya membunuh badanmu. Matius 10:28. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, dan anak-anak umat Paroki Katedral, umat Tiga Raja, dan umat Santa Cecilia, bahkan umat manapun atau siapapun yang saat ini sedang mengikuti siaran dari Gereja Katedral. Jangan takut. Jangan takut. Kata-kata Yesus ini, seruan Yesus ini ditujukan kepada 12 murid 2000-an tahun yang lalu. Jangan lupa kata-kata yang sama itu juga ditujukan kepada kita abad ini, termasuk kita di Timika, termasuk kita di Papua, termasuk kita di Indonesia. Jangan takut. Sebuah teguran bagi mereka yang tidak punya nyali untuk omong tentang kebenaran. Tapi bisa juga peneguhan. Jangan takut, itu peneguhan bagi calon-calon nabi yang berani bersuara. Calon-calon nabi pemberani abad ini. Dalam konteks berani bersuara, menyampaikan kebenaran, hari Minggu ini saya ingin mengangkat
seruan 57 imam asli Papua pada hari Senin tanggal 8 Juni minggu lalu di rumah Imam Projo Keuskupan Jayapura. Judul dari seruan itu, seruan para pastor Katolik pribumi dari 5 keuskupan seregio Papua. Sebuah seruan yang amat berani. Isinya 3 poin. Poin pertama tentang rasisme. Poin kedua tentang menolak ketidakadilan. Dan poin yang ketiga, menolak segala bentuk kekerasan kepada umat Tuhan di tanah Papua. Saudara, saya minggu ini mau membatasi diri hanya pada poin yang pertama yang diangkat para imam pribumi, yakni masalah rasisme. Rasisme yang menjadi kausa prima sejumlah peristiwa kekerasan di Papua, peristiwa melawan ketidakadilan. Kita mulai rasisme. Menyangkut rasisme, saya berangkat dari kasus pemicunya, yaitu kasus Surabaya 16 Agustus 2019. Mahasiswa Papua diteriaki monyet. Ayolah, coba dengan kepala dingin dan akal sehat, saudara coba renungkan. Kalau benar orang Papua itu monyet, maka konsekuensinya apa? Sangat dahsyat. Di sini saya mengikuti semua yang ada di Facebook dan saya mencatat isi Facebook dari seorang anak Papua. Mohon umat pendatang tidak tersinggung. Kalau mahasiswa Papua itu monyet, artinya monyet cari ilmu di Surabaya. Dengar baik-baik. Monyet cari ilmu di Jawa, monyet cari ilmu di Sulawesi, monyet cari ilmu di Sumatera, monyet cari ilmu di Kalimantan, monyet cari ilmu di Maluku. Sementara, dan ini jangan tersinggung, sementara manusia Jawa, manusia Sulawesi, manusia Maluku, manusia Sumatera datang mencari makan di tempat monyet. Membaca SMS itu saya malu. Saya malu sekali. Pikir dan renungkan. Orang waras pasti malu disebut cari makan di tempat monyet. Nila setitik merusak susu sebelanga. Mulut satu anak, satu orang, beberapa orang Surabaya merusak susu sebelanga Jawa, susu sebelanga orang pendatang. Lebih malu yang mana? Monyet cari ilmu di tempat manusia atau manusia cari makan di tempat monyet? Jangan, sekali lagi, jangan tersinggung. Ini konsekuensi logis sebuah ucapan rasis. Pertama. Yang kedua, saya ingin menyapa bagian pemerintahan. Pemerintah kita di pusat maupun di daerah all out mengeluarkan dana besar untuk membangun jalan di Papua, pendidikan di Papua, kesehatan di Papua. Berkaitan dengan ucapan rasisme tadi, pertanyaan yang mengganggu nalar, bangun jalan untuk monyet-monyet, bangun kesehatan untuk monyet, bangun pendidikan untuk monyet-monyet. Kalau benar teriakan rasis orang Surabaya itu, apa pemerintah masih waras mengeluarkan dana begini besar untuk monyet-monyet? Pemerintah yang waras akan menjawab, teriakan itu tidak benar. Oke, tidak benar, lalu kau buat apa? Buat apa? Ketiga,
pihak keamanan, polisi tentara, kamu dengar? Polisi tentara di tanah Papua ini terlalu banyak. Ya, ini kan wilayah negara Republik Indonesia, wajar toh? Wajar. Tetapi Anda hadir di tanah ini dengan segala perlengkapan keamanan yang hebat-hebat. Saya Pastor Amandus hanya mau bertanya, seluruh perlengkapan hebat-hebat itu untuk jaga monyet-monyet? Jangan tersinggung, polisi dan tentara. Polisi dan tentara yang masih waras akan menjawab, tidak, kami tidak menjaga monyet, kami menjaga manusia. Oke, kalau begitu, apa sikap tentara dan polisi terhadap orang yang teriak monyet itu? Malulah Anda. Kalau orang Papua itu monyet, baru Anda dengan segala perlengkapan keamanan yang wah, kamu menjaga monyet, malu kan? Keempat, kelompok keempat, pihak agama. Saya tidak mau menyebut orang Islam, saya tidak mau menyebut orang Protestan. Saya hanya membatasi diri pada gereja Katolik. Pastor dan suster, sejak zaman Belanda sampai zaman pemerintahan Indonesia ini, luar biasa pastor dan suster begitu banyak datang di Papua untuk melayani. Anda mengabdikan seluruh hidupmu dari masa muda sampai Anda menjadi tua di tanah Papua ini. Pertanyaan kecil untuk direnungkan. Apakah Anda petugas gereja, pastor, bruder, suster? Anda melayani monyet-monyet? Sebelum pastor, suster, bruder yang lain menjawab, saya Pastor Amandus mau menjawab. 36 tahun saya mengabdikan diri sejak masih muda sampai rambut sudah putih ini di Papua. Saya tidak melayani monyet. Saya melayani manusia. Manusia Papua. Saya sedih kalau disebut orang Papua monyet. 36 tahun saya tidak melayani monyet-monyet. Kelima, terakhir, anak cucu guru-guru perintis. Kamu pasang telinga dengar baik-baik. Kamu pernah mendengar cerita dari kamu punya orang tua, kamu punya tete nenek, pertama kali datang di Papua tahun 20-an, tahun 30-an. Mereka bercerita bahwa mereka bertemu monyet-monyet. Apakah kamu mendengar cerita bahwa orang tuamu datang mengajar monyet-monyet? Tidak, bukan? Kalau tidak, anak cucu perintis, jangan diam. Buat sesuatu dong untuk saudara-saudaramu orang Papua. Di sini, gereja Katolik yang masih waras, gereja harus membantah. Masa gereja bekerja keras hanya untuk melayani monyet-monyet? Saudaraku yang terkasih, Bapak, Ibu, dan anak-anak, kalau semua pihak tidak setuju dengan labelisasi monyet untuk orang Papua, lalu mengapa selama ini kita diam? Mengapa? Bagi orang Kristiani, Katolik maupun Protestan, hari ini Yesus bersabda di dalam Injil, apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakanlah itu dari atas atap rumahmu. Matius 10:27b. Syukur. Pastor-pastor pribumi Papua yang berjumlah 57 orang, minggu lalu mereka sudah bersuara. Kenapa? Kenapa hanya pastor asli Papua bersuara? Karena gereja tidak bicara, karena gereja besar ini diam. Maka anak-anak Papua bersuara. Di mana suara petugas gereja yang lain? Di mana suara hierarki gereja? Ingat kekuatan besarmu. Kalau gereja-gereja kecil, gereja-gereja lokal, katakanlah saudara-saudara kita Protestan, itu gereja lokal, mereka bersuara gampang untuk dibungkam. Tetapi kalau gereja universal
yang satu kudus, Katolik dan Apostolik. Kalau gereja universal itu bersuara, sulit dibungkam. Kenapa? Bunyi di Timika, bunyi di Jayapura, bunyi di Jakarta, bunyi di Roma, bunyi di seluruh dunia. Pakai kekuatan ini, pakai kemampuan ini untuk mendampingi saudara-saudaramu Papua yang terhina, yang dihina, yang tergeser, yang digeser. Ini bukan hanya masalah orang Papua, ini masalah kemanusiaan. Orang Papua itu manusia. Nabi Yeremia dalam bacaan yang pertama tadi kita dengar, Nabi Yeremia menjadi tokoh inspiratif. Yeremia menderita, Yeremia dikejar, Yeremia dianiaya karena ia melaksanakan tugas kenabian, menjadi corong untuk menyuarakan nasib bangsa Israel yang tertindas di tanah pembuangan. Yeremia tampil luar biasa. Lah kita bagaimana? Sebagai anggota gereja, kita semua jemaat Kristiani, Papua, non-Papua, kita semua dituntut untuk hadir sebagai nabi di zaman ini. Faktanya apa? Banyak orang takut bersuara, takut tampil di depan. Banyak umat khawatir akan nasib duniawinya, takut kariernya, takut omong, nanti dimusuhi, nanti dijauhkan. Proyek tidak dapat karena melawan mainstream. Asap dapur tidak mengepul. Keluarga makan apa? Untuk orang semacam ini yang berpikiran semacam ini hari ini Yesus menyapa Anda. Jangan takut kepada mereka yang membunuh badanmu tetapi tidak berkuasa membunuh jiwamu. Matius 10:28. Gereja harus berani karena ada dasar. Wilayah gereja adalah wilayah moral. Wilayah moral itu apa? Keadilan dan kebenaran. Wilayah gereja bukan wilayah politik. Karena gereja memang tidak berpolitik. Tetapi, dan ini dengar baik-baik, pemerintah dengar baik-baik, tentara polisi dengar baik-baik, gereja tidak berpolitik karena bukan wilayahnya. Tetapi kalau orang politik, masyarakat warga, organisasi massa, siapapun termasuk polisi, tentara, kalau Anda melakukan tindakan menginjak wilayah moral, keadilan, kebenaran, gereja akan bersuara karena Anda menabrak wilayah kami. Kalau gereja tampil di publik untuk bersuara, harap Anda jangan berkata gereja berpolitik. Bukan, gereja melakukan tugasnya. Anda menginjak wilayah saya harus bersuara. Saya diam, saya berdosa. Akhirnya, Bapak-bapak, Ibu-ibu, saudara-saudari, anak-anak, dan siapapun yang mengikuti siaran ini, dari mimbar gereja katedral ini, atas dasar firman hari ini, seruan untuk kita semua adalah: warga gereja bersuaralah, institusi gereja bersuaralah, petugas gereja bersuaralah, hierarki gereja bersuaralah, bahkan setiap insan yang waras, semua manusia, Kristen, non-Kristen, Katolik atau Protestan, Islam, Hindu, Buddha, Anda manusia, Anda masih punya pikiran waras, bersuaralah untuk membela kemanusiaan ini. Apa yang dibisikkan di telingamu, beritakanlah itu dari atas atap rumahmu. Sabda Yesus hari ini di dalam Injil. Jangan takut kepada mereka yang membunuh badan tetapi tidak berkuasa membunuh jiwamu. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membunuh baik tubuh maupun jiwamu di neraka. Tuhan memberkati saudara-saudara kita Papua. Tuhan memberkati saudara-saudara kita pendatang. Tuhan memberkati kita semua. Amin.